3 kita bahas tentang overloading constructor untuk pertemuan 7 mata kuliah pemrograman berorientasi objek lanjut. Di topik sebelumnya, di topik 2 ya, kita sudah membuat konstruktor untuk memberi nilai awal variabel panjang dan lebar. Di sini yang akan dibahas adalah overloading konstruktor. Itu konstruktor yang lebih dari satu. Ada di metodenya lebih dari satu dengan nama yang sama dengan nama kelasnya. Nah, ada 4 hal yang terkait dengan overloading constructor. Yang pertama, perlu diingat bahwa suatu kelas boleh memiliki lebih dari satu konstruktor. Ya. Konstruktor yang terdiri dari 2 atau lebih itu disebut overloading constructor. Nah, di topik sebelumnya kita sudah bahas pembuatan konstruktor untuk program persegi panjang ya, yaitu dipakai untuk menginisialisasi nilai panjang dan lebar yang nantinya akan dipakai untuk menghitung luas persegi panjang. Konstruktor menugaskan nilai inisial ke variabel instant class. Jadi yang namanya overloading di sini karena konstruktornya lebih dari satu. Ya. Overloading konstruktor termasuk salah satu dari ciri program berorientasi objek ya, OOP, yaitu polimorfisme. Nah, syarat dari overloading konstruktor ada signature ya. Informasi ini signature dari konstruktor tersebut tidak sama. Signature adalah informasi untuk membedakan metode seperti halnya nama metode, jumlah parameter, tipe data dan kembalian ya, nilai yang dikembalikan atau return type. Overloading terhadap konstruktor merupakan suatu mekanisme pembuatan konstruktor yang memiliki mekanisme pembuatan konstruktor yang memiliki bentuk lebih dari satu. Itu namanya overloading ya. Jadi kelebihan beban. Dalam hal ini, pembeda antara satu konstruktor dengan konstruktor yang lain adalah jumlah parameter atau tipe parameter atau argumennya ya, yang ada di dalam tanda biasanya kan sebuah konstruktor, misalkan ini ada namanya, nama konstruktornya itu kan diberi kurung buka kurung tutup ya. Ini adalah sebuah metode, konstruktor itu metode. Nah, parameternya itu yang ada di dalam kurung ini. Jadi bisa kosong, bisa satu, atau beberapa. Nah, di dalam parameter ini disertakan tipe dari parameter. Ciri overloading, nama metodenya harus sama ya ini. Terus daftar parameter harus berbeda ya, di dalam parameternya. Return type boleh sama juga boleh beda kalau ada return ya. Sebagai contoh ini adalah program overloading constructor, yaitu namanya mahasiswa ya, kelas mahasiswa dengan variabel ininya private untuk di tingkat enkapsulasinya ya, private
integer NRP, nomor pokok ya. Kemudian ada string nama. Nah, di sini konstruktor pertama adalah tanpa parameter atau argumen ya. Kita beri nilai NRP 0, namanya kosong. Konstruktor kedua ini dengan parameter ini, parameternya string nama, tipenya string nama, variabelnya nama ya. Kita beri NRP-nya 0, namanya diisi nanti di overload-nya atau program yang memanggilnya atau kelas utama ya. Kemudian nih konstruktor ketiga adalah dengan 2 parameter. Yang pertama NRP tipe integer, yang kedua nama tipe string. Nah, ini juga nanti diberikan nilainya untuk di program utama. Nah, contohnya nanti kita lihat di Eclipse-nya ya. Nah, kita lihat di Eclipse-nya ya, dicoba untuk nama ini programnya kelas mahasiswa. Coba untuk overloading konstruktor yang terdiri dari ini private integer name ya, kemudian private string nama. Konstruktor pertama tanpa parameter, kosong ya parameternya. Kita buat name-nya 0, namanya kosong. Konstruktor kedua ya, dengan parameter string. Jadi untuk namanya saja name-nya dibuat kosong ya, 0. Kemudian namanya nanti sesuai nama di enkapsulasi program pemanggilannya ya, di mainnya. Kemudian yang ketiga menggunakan parameter ini, ada name dan nama. Name integer, nama itu string. Nah, nanti diisinya sesuai dengan yang di enkapsulasi overloadingnya, program pemanggil. Kemudian saya tambahkan ini untuk mencetak ya, menampilkan name, nama, dan tampilan ini contoh overloading konstruktor. Nah, terus ini dijalankan. Selanjutnya yang overload-nya ya, dengan memanggil masing-masing tadi konstruktor 1 ini yang tanpa parameter ya. Ini mahasiswa baru, misalkan saya buat baru new mahasiswa. Nah, pada konstruktor 1 ini akan dicetak baru. Yang dicetak tadi name dan nama ya, name-nya. Yang di kedua nih, konstruktor kedua pakai parameter nama kan. Nah, ini saya isi namanya ini Shanti ya. Terus ini untuk keterangan aja, pada konstruktor 2 akan keluar lama, ini nama objeknya ya, lama. Terus manggil metode cetak yang ada di kelas mahasiswa tadi. Kemudian yang ketiga dengan parameter ini 2 untuk name, ini untuk nama ya, Tanya. Terus dicetak
Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini konstruktor 1, tadi kan kosong ya programnya, NIM-nya kosong, nama kosong. Terus konstruktor 2 ini diisi ini cantik yang ada di sini, keluar cantik ya. Yang ketiga untuk NIM diisi 1 2 3 keluar. Untuk nama itu Tania. Tuh. Ini contoh untuk overloading konstruktor ya. Silakan dicoba dilatih juga untuk beberapa permasalahan. Nah, demikianlah materi topik 3 ya tentang overloading konstruktor. Semoga bisa dipahami dan dicoba di program Java-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.